Halo pecinta balika padu dimanapun kalian berada, semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah, amin ya robbal alamin. Untuk yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan episode-episode berikutnya. Di episode kali ini, Anandi memberitahu tentang perbuatan Saurabh pada Sip. Anandi mengatakan, Pipek akan mengungkap semua kebenaran dan perilaku Saurabh terhadap Sanchi pada semua keluarga. Lalu Sip berkata, kenapa Pipek? Kenapa Sanchi tak bercerita ini semua pada kita, ujar Sip, atas semua perbuatan Saurabh terhadapnya. Anandi mengatakan, Sanchi menangani masalah ini sendiri demi keutuhan hubungan keluarga dia sendiri, dan ia tak mau membuat semua keluarga khawatir padanya. Lalu Sip dan Anandi menemui Sanchi. Sip berkata, dulu adikku masih kecil, sekarang kau sudah dewasa. Kau bisa menangani rasa sakit sendirian. Sip memberinya sebuah coklat. Lalu Sanchi berkata, maaf kakak, aku tak bicara apapun tentang masalah yang menimpa rumah tanggaku. Kini aku butuh kakak untuk ada di sampingku. Lalu Sip memeluk Sanchi saat itu. Sip berkata, jangan takut Sanchi, aku akan selalu ada dan menjagamu apapun yang terjadi. Aku rela menaruhkan nyawaku sekalipun demi orang-orang yang aku sayangi. Di tempat lain, Gangga datang menemui Gauri di kamarnya. Lalu Gauri bilang, siapa itu? Siapa yang datang? Lalu Sipani mengatakan, ia adalah Gangga, seorang perawat yang merawatmu saat ini. Lalu Gangga memeriksa dan Gauri pun berterima kasih pada Gangga yang telah merawatnya. Di Kesarba semua sudah berkumpul. Lalu kakek bilang, kita sudah berada di sini semua. Kita sudah mengundang anggota keluarga, bukan? Lalu Minu bertanya pada Sanchi, Sanchi, apakah kau sudah mengundang keluargamu dan ibu mertuamu? Lalu Sanchi menjawab, ya, aku akan memberitahu mereka untuk datang kemari. Ana pun bilang, tak usah Sanchi, aku yang akan mengundang mereka untuk datang kemari. Tidak usah, biar aku saja yang akan mengundang mertuaku, ujar Sanchi. Kakek mengatakan, kalau kau akan ke sana, biar salah satu dari kami menemanimu pulang. Sanchi mengatakan, ya kakek, aku akan pergi ke sana dengan Kak Sip. Lalu kakek pun menyetujuinya. Anandi pun menatap Sanchi penuh dengan rasa bangga, karena Sanchi bisa menyembunyikan masalahnya. Sipani merasa kalau Gauri salah menilai Gangga. Sipani menyuruh agar Gauri meminta maaf karena Gangga adalah orang yang baik. Jagdis bertanya lewat telepon tentang keadaan Gauri pada seorang perawat. Lalu perawat bilang, tidak Pak Dokter, hari ini aku tidak memeriksa Gauri. Gangga lah yang merawatnya hari ini. Lalu saat itu Jagdis bertanya pada Gangga, Gangga, apakah hari ini kau menemui Gauri? Lalu Gangga menjawab, iya, aku mengecek rutin kesehatannya. Nenek pun berkata, apakah kau bercerita kalau kau istrinya Jagdis? Gangga menjawab, tidak nenek. Aku hanya bilang aku hanya seorang perawat yang merawatnya saja. Mereka pun terdiam mendengar penjelasan Gangga saat itu. Gangga berkata, Sipani menjelaskan kalau aku hanya seorang perawat. Sipani pun bingung harus berkata apa. Ia takut Gauri semakin marah jika tahu aku yang merawatnya. Sontak nenek marah dan berkata, kenapa Sipani harus menyembunyikan kebenaran? Kalau kau sesungguhnya adalah istrinya Jagdis. Tak apa nenek. Mungkin ini demi kesembuhan Gauri, itu saja, ujarnya. Gangga. Jagdis membenarkan ucapan Gangga saat itu. Lalu Sipani datang ke rumah mereka. Nenek langsung menegur Sipani. Kenapa kau tak menjelaskan yang sebenarnya pada Gauri kalau yang merawatnya adalah Gangga, istrinya Jagdis? Sipani meminta maaf.
Ini semua semata-mata untuk kesembuhan Gauri saja, Nek. Si Pani pun meminta maaf pada Gangga. Ini semua kulakukan demi kebaikan Gangga. Kumohon jangan ceritakan semuanya pada Gauri. Aku hanya ingin kesembuhan dia saat ini. Jagdis membenarkan ucapan si Pani. Jika ia tahu yang sebenarnya, ia tak mau tinggal di rumah sakit itu. Gangga bilang, tidak apa-apa si Pani, Gauri adalah pasienku. Aku akan melakukan apa saja demi kesembuhannya. Lalu nenek akhirnya menyetujui ucapan Gangga. Kau harus mendukung niatan Gangga, Jagdis. Ia mempunyai ketulusan di hatinya. Si Pani, kami menyetujui permintaanmu untuk tidak bercerita pada Gauri, ujar nenek. Si Pani pun berterima kasih. Saat itu Saurap membukakan pintu. Ia melihat Sanci. Lalu Pepek berkata, tutup saja pintunya. Suman berkata, jangan Saurap. Suman bilang, rumah kami sudah tertutup untukmu. Kenapa kau masih berani menginjakkan kakimu kemari? Sanci masuk dan berkata, aku hanya mengundang kalian untuk datang ke ulang tahun kakekku. Lalu Suman berkata, apa? Berarti kau tak menceritakan apa yang telah terjadi padamu, Sanci? Kuharap kalian datang, Sanci berkata. Kenapa, Sanci, kau tak jujur pada keluargamu? Apa maksudmu? Sudah jelas-jelas Pipek tak menginginkan kehadiranmu lagi. Lalu Sanci pun pergi dan Saurap mengantarnya. Sanci bilang pada Saurap, Saurap, tolong yakinkan ibumu agar mau pergi ke rumahku. Saurap bilang, pergilah dan tunggu aku di luar. Aku akan menemuimu dalam waktu 5 menit. Di luar, Pipek dan Sanci saling mengirim pesan. Pipek menelpon. Pipek berkata, Saurap berusaha meyakinkan kami untuk datang ke acara kakekmu. Kau harus mengiyakan perkataan Saurap. Kita tak punya waktu dan kesempatan sebagus ini, Sanci. Lalu Sanci bilang, akankah semua ini bisa mengakhiri kepedihanku? Lalu Saurap menemui Sanci dan berkata, aku sudah meyakinkan keluargaku. Mereka akan datang ke sana. Lalu apa imbalan untukku karena aku sudah melakukan perintahmu, Sanci? Sanci bertanya, apa yang kau mau dariku, Saurap? Lalu Saurap menjawab, aku hanya ingin berduaan beberapa jam saja denganmu. Sanci menolaknya, tak mungkin aku mengkhianati pernikahanku. Saurap berkata, itu terserah padamu saja. Jika kau ingin selamanya bersama Pipek, kau harus menuruti permintaanku. Lalu Sanci kebingungan. Ia harus mendengar kata-kata kotor dari Saurap. Tapi ini semua tiada pilihan. Demi kebenaran. Sanci pun menyetujuinya. Saurap pun terlihat senang. Kakek menerima telepon dari nenek. Nenek memberikan selamat pada kakek di hari ulang tahunnya. Di tempat lain, Jagdis menemui Gauri. Jagdis bertanya, kemana orang tuamu, Gauri? Gauri bilang, mereka sedang pergi ke kuil bersama si Pani. Jagdis bilang, ia harus melakukan operasi plastik karena lukamu sangat parah. Gauri pun siap untuk dioperasi demi kesembuhannya. Gauri berterima kasih pada Jagdis. Ia menggenggam tangan Jagdis. Tapi saat itu Gangga datang dan melihat mereka. Gangga pun cemburu saat itu. Terima kasih telah menyaksikan sinopsis ini. Channel ini mohon undur diri. Sampai jumpa di episode berikut.